Teman juga mikir, oke, bikin bisnis license-nya Ya, gampang. gampang. Tapi kan setelah itunya gimana gitu kan? makanya saya bilang, Ya. mikirnya setelah bikin bisnis license. Kita kelamaan mikirnya daripada kalau gitu mas. Karena ternyata di hitungan menit sudah dapat bisnis license. Sudah dapat bisnis license. Jadi nggak usah pakai mikir, bikin bisnis license dulu baru mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh sahabat Chamber of Commerce Indonesia in Toronto. Saya Didin Kuncoro dan rekan saya Arif Widiarto. Malam ini kita akan membahas tentang apa mas? Bisnis, small business. Small business. Ya, menjadi entrepreneurs di Kanada. Kanada. Oke, and then mungkin kita mulai pasti pembahasannya dari mulai perizinan. Nanti juga ada termasuk ide-ide bisnis dan mungkin bisnis-bisnis yang sudah pernah dijalankan oleh teman-teman kita di Indonesia di sini. Baik. Dan juga kemudian arahnya adalah kemudian apa saja yang bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan bisnis license itu, termasuk masalah keuangan, perpajakan, dan mungkin marketingnya. Ya. Walaupun mungkin kita nggak bisa membahas di sini dalam satu waktu, tapi kita akan lanjutkan secara berseri mungkin mas. Berseri mas ya. Baik. Jadi untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang bisnis itu sendiri, bagaimana cara mendirikan bisnis di mana di Toronto. Di Kanada kita ada beberapa provinsi mas ya. Jadi kita sendiri berada di Ontario, di Toronto, Ontario. Jadi kita akan focusing dulu sebentar di Ontario. Jadi di Ontario sendiri untuk masalah bisnis itu ada in general ada 3, ada sole proprietorship, ada general partnership, kemudian yang terakhir adalah corporate. Ya. Corporation. Nah sebetulnya banyak lagi mas setelah general partnership, kemudian ada general partnership limited, and so on. Tapi pada intinya itu sama. Jadi pertama adalah yang sole ownership tadi itu. Sole ownership. Kemudian satu yang partnership. Kemudian yang corporation. Nah, kalau dilihat dari namanya, sole ownership biasanya sendiri ya mas? Itu sendiri. Ya, betul. lalu partnership otomatis kita punya partner. Betul. Ya. Oke. Kalau corporation bisa sendiri atau bisa juga partnership. Ya. Perbedaannya kalau yang sole ownership itu solely under individualnya, jadi liability-nya, asetnya itu akan menjadi satu dengan bisnis. Kalau corporation akan limited di situ. Berarti intinya ini agak-agak mirip dengan yang ada di Indonesia ini kan? Betul. Ada firma, ada CV, lalu ada bikin satu perusahaan, apa namanya, korporasi, bikin perusahaan. Perusahaan. Nah, kalau di Ontario sebetulnya juga ada beberapa pertanyaan. Kalau di sini kan ada namanya SIN number. Kita pada assign dengan namanya social insurance number. Artinya tiap-tiap individu itu punya semacam nomor sendiri, kayak kependudukan. Nah, di situ tuh sebetulnya itu sudah legal entity kita untuk menjalankan bisnis. Oke. Tetapi kalau misalkan itu sudah ada tempatnya, kemudian kita akan hiring orang, nah itu nggak bisa. Tapi contoh misalkan kita sebagai freelance business consultant, kita bisa pakai nama kita sendiri, kalimatnya sebagai bisnis. Bisa. Oke. Jadi seberapa susah itu kita membuat bisnis license itu? Artinya kan gini, banyak sekarang teman-teman yang mungkin mereka ragu-ragu untuk mulai berbisnis karena mikir, waduh ini pasti sulit nih, ini banyak kendala-kendalanya, prosesnya juga pasti lama, nanti mungkin biayanya juga gimana. Kita bisa lakukan dua thing yang bisa untuk registration. Jadi pertama bisa kita lakukan online. Atau kita bisa hire accountant untuk registrasi. Tetapi prosesnya setelah kita mau tahu bahwa itu sangat mudah dan
antara 5 sampai 10 menit kita sudah melaksanakan bisnis license-nya. Saya pikir nggak perlu Catat untuk nih teman-teman. AKP Sangat account. mudah 5 sampai 10 menit. Benar, Mas? Betul, 5 sampai 10 menit. Jadi artinya kita bisa langsung online. Ini yang mana nih, Mas? Ini yang sole partnership sama yang general partnership. Itu Oke. bisa kita lakukan online dalam waktu 5 sampai 10 menit kita langsung mendapatkan soft copy-nya itu dalam ya mereka menamakan adalah MBL, Master Business License. Itu hanya 5-10 menit secara online. Betul. Jadi kita nggak perlu datang. Nggak perlu datang. Memang tidak bisa datang. Ada yang Kalau bisa ada orang tidak punya koneksi internet, bisa datang nggak? bisa. Di Service Ontario? Di Service Ontario bisa. Oke. Bisa. Jadi 5-10 menit secara online kita langsung bisa. Even from our iPhone, Ya. telepon kita bisa. Oh gitu. Bisa. Cepet banget ya? Bisa. Ih, Ya. Lebih cepat daripada Jadi sambil kita misalkan di dalam misalkan kita naik bus atau apa Ya. itu kita bisa langsung daftar bisa. Oh, itu makanya jangan kelamaan mikir. Jangan mikir. Mikir itu lebih. Sekarang kita mikir dulu, apa-apa dipikir dulu, akhirnya malah Iya. terlambat. Jadi prosesnya Bikin pertama bisnis plan dulu, plan baru dulu. mikir. Betul. Bisnis license, sorry. Ya, jadi kalau untuk prosesnya dalam membuat bisnis license, untuk sole partnership sama general partnership itu sama. Kita ke online, kalau di Ontario Services itu .ca. Nanti di sana nanti kita deskripsinya kita akan tentukan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada mencoba atau ingin mencoba dengan issue stock, just put a comment. Ini akan kita bantu by phone how to set up online. Itu tapi ya misalnya sole ownerships itu persyaratannya banyak nggak yang harus dilampirkan. Nah kalau nanti memenuhi persyaratannya aja lama ya sama aja lama, Mas. Mungkin tinggal klik kalau syaratnya udah lengkap. Hanya dibutuhkan cuman driver license. Only driver Dan credit card untuk pembayarannya at the end of the process. Jadi pertama pada masuk ke online, masuk di Ontario situ, Mas. Kemudian kita masuk create namanya One Key ID. Oke. One Key ID ini akan digunakan juga kita akan creating selain untuk akun kita dengan CRA, kita juga untuk creating business license tadi itu. Nah, sangat modelnya kayak interview mode. Jadi kita masuk ditanya nama, putting your name, kemudian ditanyakan juga business name, kemudian business name, kemudian ditanya business nature-nya apa. Bergerak bidang-bidang apa? Di bidang apa? Di business nature-nya misalkan di dalam services, untuk misalkan construction atau untuk misalkan retail, di situ akan dibuat. Jadi itu nanti limit bidang usahanya juga ada ya. Jadi misalnya kita untuk mau buka warung atau restoran kecil-kecilan, itu kita masuknya dalam kita hanya cuma nanti dikasih kayak pop-up window, kita typing di situ misalkan kita semacam kayak business trade gitu ya, atau misalkan general trading. Kalau saran saya jangan dibuat too spesifik. Ya, jadi buat misalkan memang kayak misalkan bisa itu, Mas. Bisa. Misalkan saya nama Kuncoro Enterprise. Ya. Jadi itu bisa saya pakai misalkan untuk jualan merchant saya atau untuk misalkan untuk di retailnya, jual makanan. Jadi kalau misalkan itu lebih ininya. Nah, nanti kalau misalkan mau makanan ada lagi nih, Mas, prosesnya. Jadi misalkan dia harus obtain semacam sertifikat sebagai food handler. Food handling ya. Nah, kalau yang untuk in general untuk membuat registrasi bisnis license pertama kali itu yang dibutuhkan hanya nama kita, social insurance number-nya, dan ditanyakan business nature-nya dan namanya apa. Kalau misalkan namanya itu sudah diambil, misalkan ABCD Company, tapi ternyata sudah ada, kita juga akan kasih tahu bahwa ini sudah dipakai oleh orang lain. Sangat-sangat mudah prosesnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ya, Mas, kita coba dulu mengetahui kenapa sih kita menganggap bahwa bisnis di Ontario atau di Toronto ini menarik. Karena kita tahu, Mas, ya, misalnya
di Kanada sendiri itu jumlah penduduk sendiri cuman kecil, sekitar 38 sampai 39 juta per tahun 2023 kemarin. Nah, 2023 Februari kalau nggak salah itu udah sampai 39 juta orang. Nah, marketnya kan berarti kan kecil, Mas. Dalam arti itu Kanada sendiri 39 juta. Yeah. Nah, Toronto kan jauh lebih kecil daripada itu, walaupun Toronto merupakan kota yang terbesar di Kanada dalam kepadatan penduduk dan ya bisnis sebagai kota bisnis. Apa yang menarik sehingga kita anggap bahwa bisnis di sini sangat menguntungkan dan menggairahkan? Kanada dibandingkan dengan negara tetangga US, Kanada masih open dengan new immigrant. Jadi kayak tahun kemarin 103% Mas ya. Itu which is taxnya sangat-sangat besar sekali. Kenaikannya 103% 103%. Dari tahun 2021 ke 2022. Betul. Imigran yang masuk ke Toronto, memang. Ya. Yeah. So what this mean for the market? Buying power ini ya? adalah the buying power. Ya. Buying power-nya terus tinggi. Walaupun pasarnya agak kecil, tapi karena buying power-nya tinggi, maka itu akan sangat menarik ya. Sangat menarik. Ya. Jadi itu yang tadi bisa menjanjikan yang kenapa sole ownership ya. Sole ownership, ya. Kemudian yang kedua, pertama sole ownership sama jalan partnership, sole ownership sama itu sama. Hampir mirip ya. Mirip. Untuk proses mendapatkan sangat mudah. Ya. Yang nomor ketiga adalah yang corporation. Ya. Di Ontario, corporation itu sebetulnya by default kalau kita bisa langsung mendaftarkan, nggak pakai nama, misalkan namanya nanti akan di-generate seperti istilahnya di sini itu Ontario Inc. number. Jadi kalau saya misalkan create a corporation tanpa misalkan nama Kuncoro atau something, itu akan muncul di situ langsung kayak 1, 2, 3, 4 Ontario Inc. Oke. Nanti di bawahnya ada DBA, doing business as sebagai apa gitu, construction atau anything. Nah, kalau kita ingin register nama trade kita, misalkan namanya ABCD Company, nah itu ada the next process, dia akan searching lagi, itu ada pembayarannya lagi. Gitu. Tapi all the process sangat cepat. Kalau corporation itu bisa antara sehari sampai 3 hari, baru kita akan dapat namanya Article of Corporation. Oke, jadi nggak ada ribetnya. Nggak ada. Itu bisa dilakukan sendiri. Bisa dilakukan sendiri. Bisa juga lewat konsultan. Bisa lewat accountant. Ya. Kalau misalkan fee-nya, kalau antara general partnership sama yang sole proprietorship itu $60 untuk mendapatkan business license-nya. Kalau untuk corporation, $300. Nggak bisa dinego, Mas? Itu sudah standar ini. Jadi yang untuk yang ada di atas meja, nggak ada di bawah meja, yang Mas. naik apa namanya yang ada kenaikan itu kalau kita bisa lewat konsultan kayak accountant untuk lewat orang untuk ya. Tapi why we have to do this? Karena semuanya itu bisa kita lakukan dengan secara mudah lewat online. Ya. So this our promise. Kalau misalkan ada teman-teman yang membutuhkan asisten membuat corporation atau badan usaha di Ontario, just let us know. Nanti bisa komen atau bisa langsung email ke kita. Kita akan bantu by phone how to set up the business. Tapi memang tidak ada biaya di under table-nya. Dan kita juga tidak mengut biaya. Nggak ada ya. Dari kita pun hanya sebagai Chamber of Commerce kita ingin membantu teman-teman Indonesia yang ada di sini atau juga di Indonesia. Agar bisa legally melakukan bisnis. Lalu kalau gitu ya Mas ya, misalnya kita itu mau mulai bisnis ini, nanti kita kan udah punya ide sesuatu misalnya, nah kita masih bingung, nanti kita bisa hubungan sama Mas Didin ya. Ya nanti bagaimana nanti Mas Didin akan bantu untuk meng-guide supaya bisa mendapatkan business license. Jadi mau itu
sole ownership maupun secara Partnership atau partnership. dengan corporation. Ya, sejauh mana yang perlu dibantu, kita akan bantu. Mau sampai mana kita akan bantu. Ya. Ya. Itu yang ada lagi yang terpenting tadi Mas Arief sudah menjelaskan di awal. Ya. Karena topik ini sangat kompleks. Yes. Sebetulnya kalau pada saat proses registrasi bisnis itu sangat mudah. Ya. Anybody can do this one. Tapi the next one yang sangat penting adalah orang punya udah keberanian Ya. membuat usaha itu udah bagus duluan, Mas. Ya. But the next one itu gimana dengan masalah financing, Betul. gimana dengan working capital, gimana saya mendapatkan lending. Betul. Karena kalau banyak prinsip ya, banyak metode di bisnis. Ya. Ada orang yang melakukan working capital dari Ya. dari their asset. Ada juga yang menginginkan working capitalnya dari bank, gitu Ya. kan. Nah, model-model seperti ini akan kita sampaikan juga pada session-session Ya. yang workshop khususnya pada lending, kepada financing. Ini nanti dari Karena untuk setup bisnis biasanya concernnya tuh di situ, di Mas. situ. Orang Betul. concern situ. Biasanya mereka the big obstacle itu kan di situ kan. Begitu Ya. dia sudah bisa gitu Ya. kan membuat bisnis. So what's the next? I don't have any fund Ya. untuk running the business. Mungkin Untuk startup teman-teman juga bisnisnya. mikir, oke, bikin bisnis license-nya Ya, gampang. gampang. Tapi kan setelah itunya gimana gitu kan? Makanya saya bilang, ya. mikirnya setelah bikin bisnis license. Terus bagaimana kita mau menjembatani itu, Mas? Nah, untuk itu kita perlu namanya itu pembuatan memahami dengan bisnis proposal. Oh, jadi itu kita karena mau ada kayak workshop, ada workshop. online sama offline. Kita akan melakukan yang berseri. Jadi Ya. gimana cara membuat bisnis proposal, Ya. gimana caranya memenuhi semua requirement-nya di lending, Ya. gitu kan? Karena commercial banking sama personal lending totally different. Kalau di commercial lending itu yang untuk biasanya kan ada dua nih, Ya. ada yang new business atau yang sudah mau just need to Ya. working. Ya, itu berbeda sekali. Jadi kita tiap bank akan melihatnya dengan different thing. Tapi yang paling penting adalah untuk supaya bisa communicate dengan commercial banking, kita harus punya dulu yang namanya business proposal. Betul. Karena nggak mudah gitu, Mas, untuk bikin bisnis proposal Betul. juga. Kita pasti butuh guidance juga nanti Betul, kan itu. betul. Nah, nanti kita bicara masalah, kalau apalagi berhadapan dengan bank, Ya, mereka pasti pengen tahu projection dari- income-nya, Iya, business expenses-nya, kemudian juga ada namanya profile foundernya, Iya. itu seperti apa, gitu kan. Betul. Apalagi kalau ya ini menyangkut kolateral juga yang dia punya Ya. segala macam kan. Betul. Terus mereka juga kadang-kadang pengen tahu kayak sumber pendanaannya itu yang selain mungkin dari bank, dari mana juga gitu yang That's a good question, Mas Arief. Ada namanya dari government, namanya itu CSBFL. Nanti akan lebih lanjut dibicarakan apa sih CSBFL. Tapi in general CSBFL adalah Canadian Small Business Loan. Itu yang sebetulnya bisa didapatkan dari retail bank, dari kayak semua big bank, dan juga dari government seperti BDC. Nah, itu ada juga tergantung dari business nature-nya. Sampai berapa limitnya, misalkan antara 250 sampai 300. ya. Kalau 300.000 misalnya maksud itu justru pendanaannya dari luar negeri, Mas, kayak misalnya mungkin dari Indonesia, kita mau ada pembiayaan dari Indonesia gitu segala, dalam arti mungkin sponsornya di Indonesia atau punya dana sendiri dari Indonesia, itu dimungkinkan tidak dari perbankan di Dimungkinkan sini? nanti mereka seperti semacam kayak misalkan di Indonesia itu siapa perusahaan siapa gitu Ya. kan. Jadi bukan kayak semacam kayak funding by misalkan Mas Arief di Indonesia kita mau funding. Jadi itu semuanya harus jelas. Karena di sini ada yang namanya AML, anti money laundering. Itu juga semuanya harus mengikuti harus compliance di situ. Ya. Ya. Ya, kalau misalnya justru ingin membuka satu perusahaan di sini yang di Indonesia sudah ada, itu termasuk di sini nggak, Mas? Dalam arti gini, mungkin sudah punya bisnis tertentu di sana, mau buka di sini, itu bagaimana gitu misalnya? Bisa, Mas. Misalkan udah
perusahaannya sudah jalan di Iya, di Indonesia, Indonesia. tinggal continuing like opening up brands ya. gitu, Artinya di gini, sini mungkin bisa. kitanya merupakan bagian dari bisnis Ya. yang di sana gitu kemudian. Kalau untuk misalkan small medium enterprise, Ya. kalau saya sarankan sih Buka sendiri. buka Beda. sendiri. Jadi artinya nanti bisa sama dengan yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kayak misalkan perusahaan A dan perusahaan B ini masih masih berhubungan, tapi sebagai Beda nama. legal Different individual legal entity. entity. Betul. Ya, itu memudahkan untuk misalkan operatornya di sini. Tapi kalau misalkan sudah itu big company, memang kebanyakan mereka kan langsung ke mana? Iya, Ke iya, kantor iya. yang ke negara-negara yang diinginkan itu Iya, lebih iya. gampang. Ya. Ya. Lalu kalau satu lagi Mas, kalau seandainya selain kita tahu tentang tadi finance perpajakan, lalu marketingnya itu gimana Mas? Dalam arti gini, sekarang ini kita pasarnya kan terbatas ke Toronto aja. Iya. Kita ini banyak sekali peluang-peluang yang di luar Toronto yang bisa kita jangkau juga. Termasuk misalnya pasar di US atau negara-negara lain yang bisa kita jangkau juga sebenarnya. Apakah mudah kira-kira kita memasarkan dari Toronto ini ke tempat lain gitu? Ini pengalaman saya waktu dengan bank yang nggak saya ingin sebutkan ya. Ya, saya sebut itu sebagai small business advisor. Itu saya juga membantu pada saat itu dia punya market di Amerika. Dia punya produk itu pompa air Mas untuk kolam di taman. Ya. Nah, dia punya spesifik produk yang kebetulan sangat kompetitif harganya. Dan dia memang targetnya itu tuh di mana? Di Amerika. Karena kenapa? Kan di sini kan kebanyakan kalau winter kan selalu taman-taman air di sini kan jadi frozen. Jadi dia kirim Mas kebanyakan ke South kayak ke Florida, ke Orlando gitu kan. Nah, yang saya bantu di situ adalah gimana caranya untuk distribusinya itu ke mendekatkan dengan market yang di Florida waktu itu. Oh, Gitu. iya. Ya. Nah, Chamber of Commerce teman-teman semuanya ya. Nanti kita juga akan melakukan semacam kayak market hub ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kepingin get connection, networking, Ya. ya, katakanlah let's say sama dia udah punya cikal bakal untuk coffee business. Ya. Nah, tinggal kita connect dengan teman-teman di sini yang mungkin sudah jual cupnya aja atau mungkin jual tinggal networking dengan teman-teman yang di kopi gitu kan. Itu kan nanti akan connect-kan di situ. Jadi tidak hanya kita itu membantu, kita juga akan menyediakan sebagai kayak market hub di situ. Iya, ya, benar. Jadi network itu very important ya, Mas. Benar-benar. Lalu kalau ada juga pertanyaan nih, Mas, biasanya nih satu hal, bagaimana dengan ini kaitannya juga sama investasi sih, sama ini properti, Mas. Ini kita menyinggung properti sedikit ya, Mas ya. Ini kita kalau jual beli properti kan nggak perlu license di sini. Dalam arti kita sebagai pembeli atau orang yang investasi gitu kan. Ini saya lihat kenaikannya tuh tinggi sekali loh, cepat sekali loh Mas. Apakah dalam kondisi ini kalau dengan kenaikan yang sangat cepat, apakah tidak dikhawatirkan jatuhnya juga akan cepat Mas? Biasanya yang terlalu jauh, ya bubble. Itu sudah dikhawatirkan mulai hampir 8 tahun, 10 tahun ke belakang Mas ya. Dengan Vancouver itu mereka kondisinya bubble. Jadi kalau di sini ini kalau bisa mau share yang sedikit saja perbandingan saya dengan negara tetangga di state, kita punya term itu namanya 1 sampai 10 tahun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7 term dengan amortisasi 25 sampai 30 tahun amortisasi. Ini akan membantu sebetulnya itu gejolak. Betul. Jadi tidak akan sampai menjadi bubble. Karena apa? Dengan controlling dengan rate yang akan berubah tiap 1 tahun sampai 10 tahunnya itu akan pengalaman kita pada tahun 88 di Kanada itu terjadi waktu pas tahun
2009 2008 di Amerika, udah banyak yang foreclosure, jadi nggak orang-orang nggak mampu lagi untuk membayarnya. Ya. Nah, kalau di sini ada kontrolnya, jadi dikontrol dengan termnya itu nggak lagi 25 tahun atau 30 tahun. 25 tahun 30 tahun hanya amortisasi, tapi termnya dibantu dengan mulai dari setahun sampai 10 tahun. 10 tahun. Iya. Oke. Sekarang kan soalnya saya lihat itu cepat sekali loh penjualan itu. Betul. Jadi Nggak hitungan bulan, Mas ya. hitungan seminggu. Iya, Kita properti di Indonesia kadang-kadang bertahun-tahun nggak laku-laku. Di sini, dimanapun areanya, saya lihat cepat sekali. Nggak Ini sampai seminggu sebetulnya sudah hilang. pembicaraan yang sangat menarik karena banyak teman-teman di Indonesia ingin tahu gimana untuk investing di the property. Iya. Nanti kita bahas lebih lanjut karena nanti ada dua topik gitu. Di sana ada sebagai first home buyer, juga sebagai investment di the property. Iya. Itu kenaikan properti itu didorong juga oleh besarnya imigrasi yang datang. Imigran yang datang ke Kanada. Jadi karena growth yang di Kanada itu nggak murni dari natural growth, Mas ya. Tapi growth-nya itu dari dalam arti imigran. pertambahan penduduknya. Penduduk yang ada di Kanada ini sangat didorong oleh pertambahan penduduk dari imigran yang datang ke Kanada. Jadi ini juga salah satu topik yang menarik yang bisa kita sampaikan nanti pada teman-teman semua, khususnya yang ada di Indonesia. Banyak pertanyaan kepada saya juga, gimana caranya bermigrasi ke Kanada, lalu juga syarat-syaratnya apa aja, dan bagaimana Untuk survive di sini juga. Untuk survive di sini terutama. itu banyak sekali pertanyaan. Kita mungkin tampilkan ya, Mas. Iya. Jadi ini ada lebih rinci. That's a good thing, Mas Ara. Jadi teman-teman juga kita akan share. Jadi one thing is kita akan seperti yang kita sampaikan bahwa nanti kita akan ada workshop offline dan online tentang masalah financing ya untuk bisnis, kemudian masalah how to make a business proposal, perpajakan, marketing, kemudian how to using the business tools untuk itu service-nya. Dan yang nggak menarik tadi Mas Ari juga menyinggung masalah bisnis property di Toronto khususnya. Nah, yang the last thing here yang mungkin yang akan kita kupas minggu depan adalah masalah imigrasi. Gimana caranya kita bisa untuk imigrasi di sini dan kerja sini secara legal dan mendapatkan dengan proses yang cepat dan dengan tidak menggunakan lagi kayak istilah calo tidak berbelit-belit. Betul. Ya, dan ini akan kita bahas juga mungkin di minggu depan. Selain itu, topik apa lagi yang kira-kira mau kita kupas, Mas? Jadi itu ya, jadi yang ada berkaitan untuk starting the business, tadi sudah kita bahas semuanya. Kemudian terakhir kita tambahkan juga masalah imigrasi. Pasti menarik. Pasti. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah stay tune dengan semua kegiatan kita di online. Nanti akan kita tampil juga tidak hanya memberikan informasi yang sangat berguna, tapi juga kita akan melayani kalau misalkan teman-teman mau langsung komen yang akan kalau ada suggest dari teman-teman semuanya for the next topic akan kita ulas juga. Iya. Satu hal juga yang saya mau sorotin itu banyak sekali juga teman-teman saya di Indonesia yang pengen putra-putrinya itu sekolah di sini. Karena sekarang ini kita lihat bahwa di Kanada itu banyak sekali sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang punya kualitas dunia, Mas. Tapi kurang dikenal, ya kan? Mereka perginya kayak ke Australia, gitu, ke United States. Nah, sekarang nih mereka lebih tertarik. Kanada sepertinya sudah mulai lebih dikenal, gitu. Nah, ini juga mungkin juga bisa jadi salah satu bahasan kita, Mas. Betul. Bagaimana kira-kira
memilih sekolah-sekolah di sini, dan kita juga bisa mengundang mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, yang Indonesia yang sini, yang bisa kita tanyakan juga tentang hal itu, dan bagaimana sih bersekolah di sini, dan ini kaitannya juga nanti akan mempermudah mendapatkan PR atau bisnis visa yang bisa dilanjutkan pada PR, dan itu government akan permudah setelah kita punya seperti kualifikasi dari sini, gitu, akreditasi dari sini, dan itu government akan lebih senang ya Mas. Ya, that's it's a good topic, Mas Arief. Kita sudah bahasa menyinggung walaupun tidak sekali lagi tidak tuntas, tapi kita akan bahas lebih tuntas lagi dalam bentuk seminar dan workshop. Benar Mas, mudah-mudahan kita bisa sharing segala macam pengetahuan lebih detail nanti di workshop. Ya, tunggu aja guys. Oke. Teman-teman. Teman-teman ya. Semoga kita akan memberi informasi lebih lanjut kepada teman-teman sekalian dengan segera. Ya, terima kasih banyak Mas Arief. Nanti teman-teman semuanya stay tune. Kita akan continuing di pembahasan yang lebih banyak yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Yang next week we will have guest. Ya, itu dari Immigration Services. Dia akan banyak membantu. Kalau misalkan ada pertanyaan pun bisa langsung di komen juga. Tapi sayangnya kita itu belum bisa live dengan dia, Mas. Karena waktunya sangat terbatas. Stay tune dengan episode yang berikutnya. Saya Didi Kuncoro, terima kasih. Dan saya Arief Widiarto. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bye.